Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Sebelum melanjutkan tayangan ini, kembali saya mengingatkan ada 3 kesalahan mendasar yang dilakukan Tritunggal. Pertama, Tritunggal mengimani Allah itu kesatuan, ya. Tidak pernah ada Allah kesatuan, yang ada Allah itu satu. Kemudian kesalahan kedua bahwa meyakini Allah itu pribadi, hakikat, manifestasi dan lain sebagainya. Tidak pernah ada. Allah itu roh, tidak pernah ada pribadi. Kesalahan ketiga adalah Tritunggal meyakini Tuhan Yesus masih sujud pada Allah. Tidak pernah ada Tuhan kok sujud pada Allah. Ya, itu 3 kesalahan mendasar Tritunggal. Cek saja. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya memulai tayangan ini, saya mau memberi informasi bahwa hari Minggu tanggal 24 April 2022 ada baptisan di Cibubur, ya. Jam 10 pagi hari Minggu tanggal 24 April. Yang melakukan baptisan saya sendiri, nanti di salah satu kolam renang di Cibubur. Anda yang akan Cibubur Jakarta, ya, Anda yang akan mengikutinya, ya, silahkan menghubungi nomor-nomor yang ada. Baptisan dilakukan dengan cara Alkitabiah, membuat namamu tertulis di dalam kitab kehidupan milik anak domba. Itu tiket jaminan surga. Baik, bingkainya kita Indonesia, kita Pancasila, ya, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Tetapi saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara kita umat muslim, ya. Begini judulnya, pertanyaan seputar kebangkitan Yesus, ya. Ya, kita bingkainya, kita Indonesia, kita Pancasila, saling toleransi, saling menghargai, ya. Pertanyaan seputar kebangkitan Yesus tentu saja. Kan sekarang ini kita sedang memperingati kebangkitan Yesus. Nomor 1, apakah Anda yakin yang disalib itu Yesus? Bukan Yudas, disamarkan Yudas. Oh iya, yakin 100%. Yudas sudah mati gantung diri sebelum Yesus disalib. Matius 27 ayat 5. Matius 27 ayat 5, Yudas sudah gantung diri sebelum Yesus disalib. Jadi bagaimana mungkin arwahnya Yudas disalib? Ayah wae, ya. Satu pertanyaan 1 menit aja. Nomor 2, apakah Anda yakin yang disalib itu bukan Yesus yang penjahat itu? Kan ada 2 Yesus, ya. Yakin 100% yang dibebaskan itu Yesus Barabas, yang disalib Yesus yang disebut Kristus. Matius 27 ayat 17 dan 20. Ada 2 Yesus waktu itu, ya. Yang satu penjahat namanya Yesus Barabas. Lalu ada satu lagi Yesus yang disebut Kristus. Kan sedang ada hari raya, itu menjelang hari raya, terus Pilatus bilang, siapa yang harus aku bebaskan? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Oh, Barabas bebasin. Yesus yang Kristus itu disalib. Jadi yakin 100% yang disalib adalah Yesus yang Kristus, bukan Yesus yang Barabas. Nomor 3, Yesus bangkit, dibangkitkan siapa? Oh, jelas, Yesus bangkit, dibangkitkan Allah, ya. Kisah pasal 2 ayat 32. Ya, kalau cuman sampai sini mah itu cetek namanya. Cetek pemahaman Alkitab. Kalau Anda cuman tahu bahwa Yesus itu dibangkitkan Allah, itu cetek banget. Perhatikan Yohanes 10 ayat 18. Yesus memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi yang membangkitkan Yesus adalah Yesus sendiri. Yesus sebagai Allah. Kan saya sudah jelaskan, ketika Yesus jadi manusia, Firman menjadi manusia, namanya Yesus. Di surga ada Allah, namanya Yesus juga.
Yohanes 17 ayat 12. Ketika Yesus bangkit, dibangkitkan Allah. Sebenarnya dibangkitkan oleh Yesus sendiri. Nggak nyampe pikiran Anda, kalau nggak nyampe kami maklum. Kalau Anda nyampe pikirannya, nyampe begini, pasti Anda jadi orang Kristen. Ya mungkin Anda nyampainya cuma Yesus dibangkitkan Allah. Baca Yohanes 10 ayat 18, Yesus memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi yang membangkitkan itu juga Yesus sendiri. Betul, karena Yesus juga Allah itu sendiri. Yes. Nomor 4, memangnya Yesus Allah kok bisa membangkitkan tubuhnya sendiri? Ya, 100% Yesus yang bangkit adalah Tuhan dan Kristus. Kisah 2 ayat 36. Dengarlah orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kamu salibkan itu dibangkitkan menjadi Tuhan dan Kristus, ya. Tuhan dan Kristus, Kisah 2 ayat 36. Kristus artinya Mesias. Yohanes 1 ayat 41. Mesias artinya Allah. Roma 9 ayat 5. Jadi Yesus yang bangkit adalah Tuhan, adalah Kristus, adalah Mesias, adalah Allah. Maka Yesus bisa mengambil kembali nyawanya, bisa bangkit sendiri. Soalnya Yesus itu ya Allah itu sendiri. Nggak nangkep, Pak, saya sudah tahu Anda nggak akan nangkep ini. Ya, ini perlu pemahaman Alkitab tingkat tinggi, ya. Hanya orang-orang yang dibuka pikirannya mengerti kitab suci baru paham seperti ini. Nomor 5, mengapa kalau sudah Tuhan kok makan ikan goreng? Bukan hanya makan ikan goreng, malah sarapan juga pakai roti dan ikan bakar. Yohanes 21 ayat 1 sampai 15. Ini dalam rangka Yesus menampakkan diri, artinya aslinya Yesus itu roh, ya, lalu harus menampakkan diri, memakai tubuh fisik selama 40 hari, enggak terus menerus sih, dicatat hanya 10 kali di Alkitab plus 7 di Gagal Pahami. Itu sebenarnya bukan Yesus menampakkan diri, ya. Jadi dalam rangka apa Yesus makan ikan goreng, ya? Dalam rangka menampakkan diri. Nggak hanya makan ikan goreng, kamu kan taunya dari dulu ikan goreng melulu. Yesus itu juga makan roti, juga sarapan roti bakar, ikan bakar di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 15. Nomor 6, untuk apa Yesus menampakkan diri? Untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Clear? Kisah 1 ayat 3. Yesus menampakkan diri untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Ya, boleh dipegang, boleh. Makan ikan goreng, yes. Makan roti, yes. Boleh dicucuk bekas lukanya, boleh. Ya, tetapi hakikatnya Dia roh, Dia bisa ngilang, bisa nembus dinding, bisa naik surga, balik lagi bisa. Ya. Clear sampai sini? Jadi untuk apa Yesus menampakkan diri? Untuk membuktikan Dia hidup. Kamu tanya pendeta di luar sana, nggak ada yang ngerti itu. Di mana Yesus tinggal, nomor 7, di mana Yesus tinggal atau menginap selama 40 hari menampakkan diri. Ya, Yesus kembali ke surga. Yohanes 20 ayat 17. Aku mau ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Ya, ini menjelaskan bahwa selama 40 hari menampakkan diri, Yesus kembali ke surga. Tidak pernah ada, ya, Yesus nginep di rumahnya Petrus kek, di rumahnya Yakobus kek, atau kembali ke Nazaret di rumahnya sendiri, atau nginep di gua-gua. Enggak. Yesus kembali ke surga sebab Yesus adalah Tuhan, Allah, Kristus, Roh, ya. Jadi kembali ke surga. Nomor 8, bagaimana kemungkinan mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya? Itu termakan dusta mahkamah agama Yahudi yang menyogok serdadu penjaga, disuruh membuat pengakuan palsu bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Anda yang suka atau demen banget mengatakan bahwa Yesus itu mayatnya dicuri, Anda termakan termakan dusta mahkamah agama. Ada ayatnya di Alkitab, ya. Oke, clear ya Bapak Ibu Saudara. Terus nomor 9, kemana Yesus selama mati sebelum kebangkitan, ya, selama 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi. Matius 12 ayat 40, ya.
Ya jelas satu ke Firdaus, kan dia ngomong kepada penjahat itu, hari ini juga engkau dan aku ke Firdaus, di dalam Lukas 23 ayat 43. Jadi pertama Yesus mati itu mati selama 3 hari 3 malam, pertama ke Firdaus. Kemudian kedua adalah ke penjara roh, ya, menginjil ke penjara roh di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20. Kalau salah saya mohon maaf ya. 1 Petrus 3 ayat 9 dan 20, menginjil ke penjara roh, ya. Itu adalah roh-roh orang mati di zaman Nuh dulu. Zaman kapal Nuh yang pada bandel-bandel itu, sebagian tobat masuk Firdaus rohnya, ditransfer, dipindah ke Firdaus, sebagian tidak. Makanya di dalam Wahyu 20 ayat 13 ada laut, maut dan kerajaan maut yang mensuple, ya, orang-orang mati. Kemudian yang ketiga adalah ke dalam maut dan kerajaan maut, mengalahkan maut, yaitu kuasa dosa di dalam Roma 3 ayat 9, and the sting atau sengat maut di dalam 1 Korintus 15 ayat 5556, ya. Kuasa dosa sudah dikalahkan, lalu maut dan kerajaan maut digembok. Kuncinya dipegang oleh Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 18. Oke, very clear juga ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada pertanyaan lain, coba saya cari lagi. Mungkin barangkali ada yang ini ya. Ya sudah ya, selama 40 hari menampakkan diri ya. Jadi Bapak Ibu, saya sudah menjawab pertanyaan dari saudara-saudaraku umat muslim yang biasanya kalau soal kebangkitan selalu tanyaannya ya cuman ini melulu ya. Ya, ayat Alkitab, saya jawabnya pakai ayat Alkitab, nggak usah pakai tafsir. Oh, kalau orang teologi ini jawab 9 pertanyaan, 10 pertanyaan ini bisa berhari-hari ya. Ya, terutama yang mungkin yang paling sulit adalah siapa yang membangkitkan Yesus. Allah, betul. Tapi Yesus juga bangkit sendiri karena dia sendiri Allah. Ini yang nggak pernah diketahui ya. Ya. Makanya orang Tritunggal masih mengatakan Tuhan sujud pada Allah. Uteke somplak ya. Ya. Uteke somplak itu bahasa Jerman. Utekmu somplak itu ya. Itu bahasa Jerman ya. Cari di kamus bahasa Jerman ya. Clear? Ya. Silahkan Anda kalau mau bertanya, silahkan ya, ke HTD saja, nggak pakai heboh, nggak pakai ngegas. Kalau ke HTD itu Anda tanya apa saja, semenit tak jawab. Kembali saya mengingatkan, hari Minggu tanggal 24 April jam 10 pagi ada baptisan di Cibubur. Nanti di kolam renangnya mana, hubungin kami ya, supaya menghubungi nomor-nomor yang ada di sini, supaya kita atur ya. Kemudian yang mau ikut sekolah Alkitab juga silahkan, supaya Anda paham di atas rata-rata. Ya, untuk ukuran sekarang memalukan kalau belajar teologi. Saya ulang, belajar teologi itu memalukan. Belajarlah Alkitab. Anda akan paham di atas rata-rata. Belajar di kami ya. Ini sudah dibuktikan ini ya, ada ratusan pendeta, ratusan hamba-hamba Tuhan lulusan kami paham di atas rata-rata, mengerti tentang kitab suci. Kembali saya mengingatkan ada 3 kesalahan utama yang dilakukan oleh Tritunggal. Pertama, Tritunggal meyakini Allah itu kesatuan atau oneness atau unity gods atau unitarian atau trinitarian. Ya, itu fatal, tidak pernah ada Allah kok kesatuan ya. Allah itu satu, bukan kesatuan. Kedua, mereka memahami bahwa Allah itu pribadi atau hakikat atau manifestasi atau apapun juga. Ya, totality wrong ya, total salah. Yang benar Allah itu roh, bukan pribadi. Yang ketiga, bahwa Tuhan mereka masih sujud pada Allah mereka. Tidak pernah ada Tuhan kok sujud pada Allah. Tuhan pasti Allah. Kalau kamu mengimani Yesus adalah Tuhanmu, maka mutlak Yesus juga Allahmu. Tidak mungkin Tuhanmu Yesus, Allahmu Bapa. Dan Yesus tidak pernah mengaku dirinya Bapa. Yesus tidak pernah dipanggil Bapa. Ya, betapa penyesatan Tritunggal maha sesat ya. Baik, padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar ya.
bingkainya kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita berbeda, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.